Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit ya. Nah, perkenalkan, nama saya Agasta Veda. Saya di sini sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi UNS angkatan 2022 yang akan melakukan ujian PLP di SMK Negeri 1 Surakarta. Nah, di sini saya akan sama-sama belajar dengan kalian mengenai marketing mix. Nah, apa itu marketing mix? Mungkin dalam bahasa Indonesia Bapak bisa menyebutnya sebagai bauran pemasaran. Yang ada di pikiran kalian pertama kali pasti iklan. Benar tidak? Nah, iklan yang sering kalian lihat di TV, di jalan, di baliho, jalan raya itu adalah salah satu alat pemasaran. Nah, untuk pemasaran itu sendiri merupakan alat atau cara kita berkomunikasi dengan customer agar customer itu mengetahui mengenai produk bisnis yang kita miliki. Caranya lewat apa? Yaitu dengan 4 bauran pemasaran tadi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai hal tersebut. Oke, kita masuk ke slide pertama. Mungkin kalian sudah pernah melihat ini ya. Waktu zaman Gojek bekerja sama dengan BTS, boyband Korea terkenal. Nah, di sini mereka menggait sebuah boyband yang sudah pasti mahal ya untuk bisa bekerja sama dengan BTS ini. Tetapi kalau kita bisa melihat trennya sekarang, Gojek itu semakin menurun. Berbeda dengan saingannya, yaitu Grab. Di sini Grab mencoba pendekatan yang berbeda, di mana mereka menggunakan Mas Adam, bekerja sama dengan Mas Adam, ya suaminya Inul Daratista, dengan kumis awetnya itu. Dan sekarang Grab trennya kebalikan dengan Gojek, di mana sekarang Grab mengalami kenaikan. Padahal kalau kita lihat secara pemasaran, Gojek sudah menggunakan boyband terkenal, boyband Korea, sedangkan Grab hanya Mas Adam. Ini adalah sebuah ketimpangan yang sangat besar ya. Produk yang menggunakan pemasaran bagus sekali, menggunakan brand ambassador yang mahal, tetapi produknya kurang diminati. Di satu sisi ada produk yang biasa-biasa aja, tidak memberikan keuntungan yang signifikan, tetapi iklannya bisa sangat viral. Kira-kira kenapa? Nah, di situ kita akan mulai ke pengertian bauran pemasaran terlebih dahulu. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang dipadukan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Jadi, simpelnya adalah alat-alat pemasaran yang efektif dan dapat dikendalikan oleh perusahaan ini ya, oleh perusahaan atau business owner, oleh perusahaan yang dapat dipadukan menghasilkan respon yang diinginkan. Tentunya jika kita bicara tentang respon, itu pasti respon yang positif ya, karena tidak mungkin kita menginginkan respon yang negatif untuk produk bisnis kita. Nah, tujuannya apa sih alat-alat ini? Yaitu untuk mendapatkan respon tadi ya, respon positif di pasar sasaran kita. Nah, di sini ada 4 marketing mix. Tanya dari yang pertama ini, yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat.
Nah, jadi 4 elemen ini merupakan bauran pemasaran tadi, khusus untuk barang. Jadi 4P, kita sebutnya 4P ya, yaitu ada produk, price, place, promotion. Itu 4P digunakan untuk memasarkan produk bisnis berupa barang yang kita bisa sebut sebuah produk yang memiliki bentuk fisik. Contohnya handphone, gelas, kertas, gunting, itu adalah barang. Kepengertian produk dan price. Di sini produk adalah apa yang kita tawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan customer. Ingat, kata kuncinya adalah hal yang kita tawarkan ke pasar tempatnya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan customer. Yang isinya berupa kualitas dan fitur, desain kemasan kalian, nama atau brand kalian, varian produknya atau varian rasa kalau kalian menjual makanan atau minuman, dan garansi ini juga termasuk ke produk. Oke, sekarang masuk ke price. Apa sih price itu? Mengapa ada price di sini? Price atau yang biasa kita sebut dengan harga dalam bahasa Indonesia merupakan nominal yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk yang kita produksi. Contoh nih, kalian menjual HP. Kalau kalian memberikan harga yang mahal, otomatis produk kalian akan dianggap lebih eksklusif oleh konsumen. Jadi mana ini masuk ke strategi penetapan harga ini ya. Nah, dalam price ini kalian juga bisa memberikan diskon, syarat-syarat pembayaran dan fasilitas kredit. Oke, lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang produk dan price. Sekarang kita akan lanjut ke place dan promotion. Apa itu place dan promotion? Place sesuai dengan kata dalam bahasa Inggris, dalam artian Indonesia adalah tempat. Artinya adalah lokasi dari aktivitas perusahaan kita dalam membuat produk. Ingat, tempat atau lokasi perusahaan untuk membuat produk yang nantinya tersedia bagi pelanggan sasaran kita. Contoh, kalian menjual sebuah sepatu anak-anak. Sudah pasti tempat kalian untuk berjualan adalah daerah yang dekat dengan lokasi sekolah, ya kan? Karena target kalian adalah anak-anak sekolahan, atau mungkin aksesoris atau perlengkapan untuk sekolah. Kalian juga harus menjualnya di tempat dekat dengan sekolah sasaran kalian. Agar apa? Agar mereka, yaitu konsumen kalian, merasa terjangkau. Sekali lagi, agar mereka merasa terjangkau. Mereka tidak harus jauh-jauh pergi kemana untuk mendapatkan produk yang kalian tawarkan. Yang dimana dalam place ini itu ada 1 saluran distribusi, 2 jangkauan pasar, 3 lokasi fisik, yang keempat manajemen persediaan atau stok tadi, lalu yang kelima ada transportasi dan logistik. Oke, kita akan masuk ke promosi. Promosi di sini masuk ke dalam alat pemasaran. Mungkin kalian masih tertukar-tukar tentang pemasaran dan promosi, atau mungkin menganggap itu adalah hal yang sama. Faktanya, promosi dan pemasaran adalah 2 hal yang sangat berbeda.
di mana promosi merupakan aktivitas di dalam pemasaran. Oke, paham ya? Jadi sekarang kalian tidak boleh menganggap pemasaran dan promosi itu sama lagi. Oke, di dalam promosi ini juga ada yang namanya iklan, ya Bapak bilang. Iklan di TV, iklan di jalan raya, itu masuk ke promosi. Nah, seperti yang Bapak bilang, promosi ini gunanya untuk mengkomunikasikan keunggulan produk, kelebihan, fitur produk yang kalian miliki untuk membujuk pelanggan kalian. Intinya promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan keunggulan produk kalian yang pada akhirnya pelanggan kalian akan terbujuk membeli produk kalian. Oke ya. Lalu di sini ada namanya diskon, itu masuk ke promosi. Atau bundling, itu juga masuk ke promosi. Terus ada public relation, itu masuk ke promosi. Kalian kalau punya kenalan, kan kalian pasti bisa memasarkan produk kalian, mempromosikan produk kalian, itu masuk ke promosi. Terus penjualan personal sales, door to door, itu juga masuk ke sistem promosi. Kadang kalian waktu kecil atau mungkin sampai sekarang masih ada orang yang mengetuk pintu rumah kalian untuk menawarkan produk seperti panci atau mungkin microwave dan sebagainya, itu masuk ke strategi promosi. Terus ada media sosial yang kita semua sudah tahu ya, media sosial sekarang bisa digunakan untuk melakukan promosi. Oke, Bapak ingin masuk ke studi kasus agar kalian semua paham mengenai 4 bauran pemasaran ini. Mari kita analisis Mr. Bob. Di sini Mr. Bob merupakan seorang petani muda, ingat dia petani muda yang menjual benih sayuran dengan kemasan kecil yang praktis dan disertai petunjuk penanaman sederhana. Harganya yaitu bersaing 7.000 sampai 12.000 per kemasan, serta menawarkan paket bundling untuk pemula. Dan untuk memperluas pasar, Mr. Bob tidak hanya menjual di pasar. Mr. Bob menjual di marketplace dan di media sosial. Promosi yang dilakukan oleh Mr. Bob yaitu dengan model promosi terbatas. Maka dari itu, Mr. Bob membuat video edukasi di Instagram dan TikTok. Mari kita analisis ya. Di sini Mr. Bob menggunakan 4 bauran pemasaran. Tadi apa aja? Ada produk, price, place, dan promotion. Nah, mari kita cari tahu satu-satu. Di sini, Mr. Bob adalah petani muda yang menjual benih sayur. Produknya adalah benih sayur. Lalu, untuk price-nya, beliau menetapkan harga 7.000 sampai 12.000. Untuk lokasinya, Mr. Bob menjual di pasar dan sekarang merambat di toko online atau kita bisa sebut marketplace. Paham ya? Lalu untuk promosinya, Mr. Bob menggunakan video edukasi di TikTok dan Instagram. Ini promosinya. Jadi 4 ini adalah penerapan 4 bauran pemasaran yang dilakukan oleh Mr. Bob. Yang tujuannya apa? Ya, satu tadi, memasarkan produk beliau. Dan karena Mr. Bob sudah menjalankan dan menerapkan 4 bauran pemasaran dengan baik, sekarang Mr. Bob menjadi triliuner. Oke, bisa beri tepuk tangan dulu untuk Mr. Bob. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bagaimana cara menerapkan 4 strategi bauran pemasaran tadi. Mungkin jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu saja materi untuk hari ini.
Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Selebihnya, terima kasih.